Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ليدخل المؤمنين والمؤمنات Man shoma fi syahri Rajab faqala Allah ta'ala ghufirallahu dhunubahum. Ma'asyiral muslimin, akhil kiram yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa di dalam bulan Rajab tanggal 14 menjelang tanggal 15, mari kita sama-sama untuk melahirkan rasa syukur kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa insyaallah kalau kita selalu untuk mengingat bersyukur yang didasari dengan ucapan dan pelaksanaan fi'il kita, insyaallah Allah tambahkan beberapa suatu kenikmatan kepada kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan satu tambahan beberapa nikmat. Sebaliknya kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah, azabil syadid, na'udzubillahi min dzalik, siksaan Allah yang akan pedih. Padahal nikmat Allah banyak sekali yang sehingga kita tidak dapat untuk menghitung nikmat tersebut. Nikmat sehat, nikmat mudah-mudahan nanti umur kita diberikan satu umur yang tambah sehingga kita sampai nanti bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, salawat beriring salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
senantiasa kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita selalu berkumpul seperti ini dalam keadaan mendapatkan hidayah rahmat Allah, pertolongan dari beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin akhir khiram yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada bulan Rajab yang merupakan salah satu bulan yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Allah subhanahu wa ta'ala salah satu nabi yang akhir zaman diangkat oleh Allah di dalam bulan Rajab. Salah satunya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadap beliau di dalam bulan Rajab ini. Maka dengan demikian, setelah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan satu titipan amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suruh menyampaikan balighuni walau ayatan, sampaikanlah walaupun satu ayat hai Muhammad. Pada dasarnya di dalam kitab Isra sana dikatakan bukan sekali menghadap oleh Allah, unjuk rasa terus menerus kepada Allah agar supaya umatnya kecil boncel-boncel mampu untuk melaksanakan perintah Allah. Pertama kali menghadap Allah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan satu amanah berupa sholat 50 waktu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, turun langit yang ke-6 di dalam kitab Isra. Bertemulah Nabiullah Adam, apakah mampu umat kamu hai Muhammad? Saya kira tidak mampu umat kamu yang sangat kecil-kecil untuk melaksanakan setiap hari 50 waktu. Kapan mau mencari rezeki, kapan mau mencari nafkah, kapan mau untuk membina keluarga. Demo lagi nan Tuhan Allah, sehingga Allah berikan yakni sehari semalam telepon Allah 5 waktu, kontak Allah 5 waktu di dalam kitab Isra. Telepon Allah yang berupa 443, 422 bagi seorang laki-laki. Kalau perempuan 443, 42 itulah WA Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kadangkala kita lupa mengingatkan keluarga kita, lupa dengan adanya telepon Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan amanah sehari semalam 5 waktu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan Nabiullah Muhammad ke Mekah al-Madinah, hijrah ke Madinah, mensyiarkan agama Allah, yakni melaksanakan sholat 5 waktu sampai sekarang ini. Kalau dijabarkan tidak mencapai 2 jam, paling enggak setengah hari belum selesai. Ambil singkat aja. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita hidup tentu adanya suatu kenikmatan oleh Allah di dalam bulan Rajab. Bulan Rajab fi hadha syaur, hadha Rajabu fi tadhhiril badan. Bulan Rajab salah satunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawatlah badanmu. Dalam arti merawat badan, litadhhiril badan, membersihkan badan kita. Ketika kita sholat harus daimul wudhu, wudhunya yang sesuai, sholat pun juga yang sesuai dengan syariat. Fikih bermacam-macam, ada fikih fatkul mu'in, fatkal qorib, fatul mujib, dan lain sebagainya.
Maka dengan demikian kita sudah sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin lama kita mengalami bulan Sya'ban, yang bulan Sya'ban kata Rasulullah, wa tadhhirur qalbi, bersihkanlah hati agar supaya tidak timbul iri, dengki, riya, pamer dan lain sebagainya. Khalisun mukhlisun fi indallah, bersih di hadapan Allah, suci di hadapan Allah, tanpa adanya suatu noda dan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bulan Ramadan, wa tadhhirur ruh, membersihkan ruh kita. Ma'asyiral muslimin, akhil kirami rahimakumullah. Pada dasarnya kalau badan, hati, ruh berkaitan kalau hidup di dunia. Ini kajian tauhid larinya. Isra Mi'raj kita serempetkan sedikit-sedikit yang diambil dari kitab Mau'izatul Mukminin, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kalau badan berhubungan dengan hati, hati berhubungan dengan ruh. Ketika badan hidup di dunia, tentu membutuhkan suatu yang dibutuhkan oleh anggota badan. Apa itu? Asyarab, namanya asyarab, minum. Nah ini kan, ini membutuhkan badan termasuk apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minum. Wal aklu fil aruz, makan nasi. Wasyarabu ala hadal al maqahi, minum kopi. Wasyayu, minum teh. Itu seluruh anggota badan kita membutuhkan suatu makanan-makanan. Kalau anggota kita badan tidak minum, tidak makan, tentu tidak bisa untuk kita beribadah, berjalan. Tidak bisa untuk menuju ibadah mahdhah, menuju surau atau masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan kesehatan kita memberikan satu makanan anggota badan dari sesuatu penghasilan yang halal untuk kita, untuk anak-anak kita, makan, maka akan terbangunlah, terciptalah seluruh anggota kita yang bersih. Kalau anggota kita yang bersih, jernih, tentu hati untuk dibersihkannya. Yang selama ini banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selama ini banyak iri dengki kepada tetangga, maka perlu untuk dibersihkan hati kita di hadapan Allah, dibersihkan hati kita di hadapan sesama manusia. Dengan kata lain, tubu taubatan nasuha, kembalilah ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kembali taubat sesungguhnya. Bukan taubat sesungguhnya itu dikatakan setelah makan cabai pedasan, taubat aku ini tidak makan cabai lagi setelah enggak makan, enggak pedasan. Dalam arti taubat yang sesungguhnya terus menerus untuk kembali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampunan kepada Allah, mandi taubat tengah malam. Nawaitul wislat taubati fardhulillahi ta'ala, saya niat melaksanakan mandi taubat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat malam, membaca istighfar, merengek kepada Allah dengan meminta suatu ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini di dunia hidup yang sangat fana, tentu banyak dosa dengan kawan mau puasa, mohon maaf sana,
Mohon maaf hai tetangga kanan kiri akhir kiram saudaraku se-Islam seiman, agar supaya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tanpa adanya dosa kepada Allah, dosa sesama insan yang kamil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadangkala hati kita keras karena sudah karatan, mungkin keras enggan untuk memohon maaf, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang besar ini ya Allah. Ini kadangkala karatan hati kita, wangkot keras, tidak mau untuk memohonkan ampunan, mohon maaf kepada Allah, mohon maaf kepada tetangganya bertengger di atas suatu kesalahan. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Ketika yang ketiga kalinya bermakna ar-ruh. Kalau selama ini roh bergandengan dengan hati, dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau roh bergandengan dengan badan, pisah ke alam baqo, ke alam akhirat, ke alam kuburan, akhirnya badan dikuburkan, diantarkan oleh mereka-mereka yang seiman, setakwa ke kuburan, dengan tangis dan tawa, kadang-kadang dihibur dengan ceramah dan mengisi suatu pengajian. Ketika ruh di sana, maka ruh tersebut pisah dengan anggota badan, pisah dengan hati, tidak lagi dibutuhkan badan, tidak berarti dibutuhkan hati. Apakah hati itu akan bisa dihidupkan kembali? La a'lamu bis-shawab, tidak tahu kita. Tapi ruh hidup selama-lamanya, yang selama ini bapak-bapak kasih makan ruh tersebut. Apa makanan ruh? Sholat 5 waktu, karena ruh hidup selama-lamanya. Sholat 5 waktu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqra'ul Quran, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, amal jariyah, sedekah, berbuat baik kepada tetangga. Ini makanan ruh untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ruh dipanggil oleh Allah, pisah. Kadang badan itu ada yang busuk. Kalau badan itu sering ahli ibadah, ahli berzikir kepada Allah, ahli dia Iqra'ul Quran, ahli dia membaca Al-Quran, apalagi hafal Quran, sholat tahajud, zikir malam, insya Allah. Kadangkala badan itu tidak busuk, masih utuh. Itu karena kodrat Allah, kekuasaan Allah yang memberikan hal yang sedemikian muka masih utuh, seperti hal yang biasa, seperti orang yang mati syahid. Kadangkala badan itu karena tidak pernah wa ma ya'budu illallah, tidak pernah menyembah kepada Allah, busuk badannya, busuk hatinya, enggak karuan lagi. Masyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika ruh di kuburan digacit dengan tanah 2 meter dan 1 meter, akan kembali ke hadapan Allah. Ruh ditinggalkan, ditanyai oleh malaikat. Kalau di dunia pengadilan akan menyatakan apakah ini pengadilan nanti menyatakan bersalah, apakah pengadilan ini menyatakan tidak bersalah. Sama di hadapan Allah kita nanti, apakah di hadapan Allah pengadilan yang salah, pengadilan Allah, apakah tidak. Ruh tersebut selama-lamanya
Kalau roh selama ini telah diberikan satu makanan, yang makanan itu adalah dari kalimah Allah tadi yang kita sampaikan, berzikir, melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, baca Al-Quran, insya Allah pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan jaminan Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh mereka akan bersih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh tersebut akan diturunkan oleh Allah ketenangan dalam suatu kehidupan di alam yang baka, di alam akhirat. Timbangan Allah akan diberikan keberatan, timbangan kebaikan, sehingga keimanan akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah vonis bahwa dia ini tidak bersalah, dia rajin menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala, timbangan-timbangan Allah. Akhir Allah berfirman di dalam surat Al-Fatih, Bismillahirrahmanirrahim, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Liyadkhulul mu'minin, Allah masukkan orang-orang yang beriman. Masukkan kemana? Ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang beruntung di hadapan Allah, dimasukkan surga Allah. Jadi timbangan yang Allah adili, masuk surga, akhirnya dia tidak bersalah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika panggilan Allah belum dibuka, kapanlah panggilan Allah, pengadilan Allah dibuka? Apakah tersangka, apakah tidak? Yang kedua, karena dia jauh dari Allah, ba'idum minallah qaribum minan nar, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dalik. Timbangan tersebut terjadilah goncang sebelah. Yang tadi kegoncang satu kebaikan ngarah kanan, yang satu goncang sebelah arah ke kiri, tidak mendapatkan satu keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak pernah dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah berikan satu pengadilan yang kedua, dia terdakwa, dia salah, dimasukkan kategori golongan yang kedua. Wa yu'azziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati yunna billahi junnasaw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa 'adda lahum jahannam wa bi'sal masir. Allah akan menyiksa kepada orang-orang yang munafik. Allah akan menyiksa kepada orang-orang yang musyrik. Na'udzubillahi min dalik. Dimasukkan ke neraka jahanam selama-lamanya sampai hari kiamat. Dia dimasukkan, yang terdakwa masuk neraka selama-lamanya sebelum yaumul hisab. Dia yang tidak tersalah
masuk surga selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunggu yaumul hisab. Ketika sudah langit dan bumi digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ditumbuhkanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manusia-manusia tersebut. Ruh-ruh tadi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diturunkanlah langit sejengkal. Apakah memang mereka beriman, apakah mereka tidak beriman? Kemudian ada yang dia kemanasan, mandi keringat, mandi peluh, kalau dia tidak beriman kepada Allah. Tidak tahu di mana itu ading, di mana itu kakak, di mana itu ibu, di mana itu orang tua, kalau memang mereka tidak beriman. Kalau dia beriman, ingin mendapatkan rihul jannah, surga, angin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang tua kami sungkem di surga kepada orang tua kami. Kemudian ketemu adik sanak di surga, ketika begitu salaman dengan adik sanaknya. Inilah perbedaan antara badan, hati, roh akan hidup selama-lamanya. Ketika dihidupkan oleh Allah, hidup bagaikan kita bertanam padi, bagaikan kita bertanam kacang, hidup kacang. Kalau bagi orang yang beriman kepada Allah, kalau orang yang tidak beriman, ada yang hidup badannya manusia, kepalanya harimau, kepalanya kera, badannya manusia. Digambarkan di dalam kitab Tahqiqul Hayawan, cuplikan dari ambilan Ihya Ulumuddin. Masyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah. Yang pertama, kita selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya, selalu untuk membina anggota badan kita, hati kita, ruh kita yang hidup selama-lamanya dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Tidak lupa telepon Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan udkhul jannah sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Ala hadiniyah wa ala hada jami'ah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. الحمد لله رب العالمين. حمدا شهيدا حمدا آمين حمدا وفيا مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل يا الله، اللهم صل يا الله من أخبار الدنيا والآخرة. اللهم